Selamat pagi saudara, senang sekali saya Cedias kembali menyapa Anda dalam Sapa Sorong. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok perempuan tangguh yang luar biasa, Kakak Nova Sroyer. Apa kabar Kak Nova? Baik, puji Tuhan. Senang sekali diberi kesempatan untuk bisa bertemu Kak Nova kali ini. Saudara, Kakak Nova sendiri merupakan salah satu sosok yang sangat konsen memperhatikan dan memperjuangkan hak perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat Daya. Kak Nova, seperti apa aktivitas saat ini? Apa yang tengah dikerjakan saat ini, Kak Nova? Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan ke sini. Akan berbagi sedikit apa yang penting bagi kita perempuan dan anak. Konsentrasi 1 tahun terakhir, mungkin sebelumnya itu kita fokus pada ekonomi perempuan Papua. Itu hampir 6 tahunan bersama teman-teman solidaritas yang ada di Sorong Raya. Kita fokus di ekonomi perempuan Papua karena kita berpikir bahwa salah satu indikator kekerasan itu terjadi dari sisi ekonomi perempuan yang tidak stabil. Setelah 6 tahun kita berjalan, sekarang naiklah lagi kepada kasus-kasus yang memang langsung menyentuh fisik perempuan seperti kekerasan seksual, pemerkosaan dan pelecehan seksual yang hampir 1 tahun ini digemparkan di Papua Barat Daya ini. Jadi itu menjadi fokus kami dari pendamping. Nah, selain yang tengah dikerjakan dengan aktivitas yang ada, kita pengen tahu bersama nih, apa yang melatar belakangi Kak Nova sendiri sehingga konsen dan perhatian memperjuangkan hak perempuan dan anak di Papua Barat Daya. Kita tahu bersama bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah ya Kak Nova. Seperti apa Kak? Iya, itu kita perempuan Papua itu ibarat tiang ekonomi keluarga, sehingga ketika perempuan itu dia tidak kuat, maka dia tidak akan menjadi penopang bagi generasi. Awalnya itu mulai dari tadi kita berpikir bahwa mendampingi ekonomi, soal pemberdayaan ekonominya, kemudian anggaran untuk membiayai dia punya usaha kerja setiap hari. Tetapi kemudian kita mendapatkan ada persoalan lain yang menjadi dasar dari kekerasan itu terjadi, sehingga kalau kita mendampingi perempuan berkaitan dengan kekerasan itu tidak di satu sektor saja, tetapi harus komplit begitu. Nah, Kak Nova sendiri sudah langsung terjun di lapangan untuk melakukan pendampingan kepada banyak perempuan dan anak. Mau tahu pengalaman Kakak mengalami sejumlah persoalan seperti apa di lapangan? Bagaimana pendampingan awal yang dilakukan agar korban menerima pendampingan yang dilakukan oleh Kak Nova dan juga teman-teman? Oke, mungkin sejak kita mulai turun konsentrasi di isu perempuan dan anak ini, sebenarnya saya cerita sedikit ke belakang ke lembaga. Kami adalah jaringan kerja layanan pengembangan Kristen JKLPK Region Papua Barat Daya yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Tapi salah satu fokus programnya juga adalah ekonomi dan isu pendampingan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Atas kerjasama itulah yang membuat kita harus fokus di kerja kami. Masalahnya adalah kalau khusus untuk ekonomi itu kita masih tersendat di peraturan daerah. Peraturan daerah yang didorong di tahun 2019 itu Perda nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat lokal. Yang sampai hari ini itu belum ada peraturan teknisnya, sehingga kita juga belum tahu bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal minimalisir kekerasan dalam bidang ekonomi tadi, karena tidak ada ruang untuk bagaimana mengembangkan usaha mereka. Jadi dalam bidang itu, tetapi kendala yang kita hadapi dalam 1 tahun terakhir ini berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ini dalam tanda kutip oknum pejabat ya. Kendala yang kita hadapi adalah tidak ada ruang yang diberikan lebih jauh kepada korban untuk bisa menyampaikan sebenarnya korban itu dia membutuhkan apa. Karena itu dalam tanda kutip pejabat, oknum pejabat
sehingga kami melihat bahwa ada ruang yang diberikan lebih banyak kepada pelaku. Nah, dan yang sangat kami sayangkan bahwa ruang itu diberikan oleh oknum penegak hukum, mereka yang adalah penyidik. Contoh kasus di Polda Papua Barat Daya, kami menemukan itu terjadi, dan seharusnya kasus untuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan itu kan tidak boleh dilakukan restorasi justice, tapi itu dilakukan dan dihentikan tiba-tiba. Nah, yang kami sesalkan di situ, di mana pihak kepolisian juga harus menjadi penerang bagi rakyat, begitu, apalagi oknum penyidik harus membantu kami. Harus ruang itu diberikan lebih banyak kepada korban, tidak bisa ruang diberikan kepada pelaku. Nah, itu yang kita hadapi hari ini. Nah, sejauh ini kendala atau tantangan awal yang dihadapi kakak sendiri dengan teman-teman, sejauh ini pendampingan seperti apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan tadi proses hukum ketika korban datang melakukan pelaporan dan punya proses administrasi di teman-teman di LBH. Jadi saya sendiri bukan berbasis hukum, saya sarjana sosial. Jadi jika ada korban, baik itu perempuan ataupun anak yang melaporkan ke yayasan kami akan menghubungkan dengan lembaga bantuan hukum. Nah, salah satunya lembaga bantuan hukum Kasinda Papua. Nah, itu jadi mereka yang selama ini konsen. Jadi mereka ke kami, lalu kami ke sana. Tetapi sebelumnya itu kita akan berkoordinasi dengan PPA provinsi atau PPA kota dalam hal pemulihan mental korban, dan itu juga sudah dilakukan tapi tidak sampai selesai begitu. Nah, ini yang mungkin saya rasa dari apa yang Kak Nova sudah sampaikan sendiri mengenai tantangan dan juga pengalaman pribadi, sudah turun ke lapangan sendiri melihat bagaimana situasi yang sedang terjadi. Ini yang membuat Kak Nova dan teman-teman semakin ingin berusaha untuk melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak di Papua Barat Daya. Betul. Baik, saudara, kita akan masih terus melanjutkan perbincangan ini bersama narasumber kita. Tetaplah bersama kami. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ece Dias dalam program Sapa Sorong, dan tentunya masih bersama narasumber kita Kakak Nova Sroyer. Kita masih terus melanjutkan perbincangan yang tadi. Tadi sempat Kakak Nova mengatakan bahwa tengah melakukan pendampingan kasus. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini kasusnya sudah sampai di mana? Dan kasus yang sedang Kak Nova usahakan ini seperti apa harapan mengenai kasus yang sedang Kakak Nova jalankan? Ya, jadi berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, sepanjang pengurusan kasus ini itu kami anggap bahwa belum tuntas. Belum tuntas dalam arti kasus pelecehan seksual yang berinisial NI itu dilakukan oleh oknum YS, itu dihentikan di tengah-tengah dengan upaya damai.
begitu. Dan kami anggap secara undang-undang itu tidak mengizinkan itu. Nah, dan pemenuhan hak korban untuk psikolog itu belum terpenuhi, lalu kemudian konseling juga di PPA kota itu juga belum terpenuhi. Padahal kita lihat bahwa itu hal-hal yang maksudnya sangat penting bagi pemulihan korban. Dalam hal penyelesaian kasus yang harus diperhatikan adalah pemulihan korban itu sendiri, dan itu belum tercapai. Lalu kemudian sampai kepada tingkat korban mendapatkan keadilan itu pun juga tidak sampai ke situ, karena dengan segala upaya karena mereka oknum pelaku adalah pejabat publik, jadi dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan jabatannya untuk menghentikan kasus itu. Jadi sampai hari ini itu belum tuntas. Namun ya kita tidak menyerah lah. Kita akan mencoba untuk menyampaikan kepada pihak keamanan tentunya yang secara khusus adalah penyidik Polda Papua Barat Daya untuk harus serius untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti begini supaya ada ruang keadilan untuk perempuan. Seperti itu. Sejauh ini dari korban sendiri ada punya usaha untuk memberontak dengan pelaku atau seperti apa, Kak? Dengan kasus yang tadi Kakak sudah sampaikan bahwa belum ada titik temunya ini untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti apa korban menanggapi yang sudah terjadi, Kak? Iya, kalau menurut kami korban adalah anak yang mungkin dari usia ini baru beranjak ke remaja, ke dewasa, sehingga dia awam juga terhadap hukum. Mereka lebih berpikir tentang menjaga nama baiknya daripada bagaimana berupaya untuk menuntut keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi mereka menganggap bahwa itu tabu dan malu ketika harus diekspos untuk mendapatkan keadilan. Jadi mungkin ruang itu yang digunakan oleh oknum-oknum ini untuk bagaimana korban itu mencabut laporannya. Jadi dia tidak sampai kepada proses dia mendapatkan keadilan sebagai warga negara yang HAM-nya dilindungi, tetapi justru dibatasi karena mungkin lebih kepada kalau mengungkap itu nanti mendapat malu dia belum siap untuk menerima kondisi ketika nanti dia kembali kepada ruang lingkungan di mana dia tinggal. Jadi bisa dikatakan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya? Betul. Lebih simpelnya seperti demikian. Betul, tapi secara aturan undang-undang kan tidak boleh. Iya. Untuk masalah kasus kekerasan seksual itu tidak diperbolehkan begitu. Nah, Kak Nova, kita lanjut nih, kita tahu bersama bahwa kasus perempuan dan anak ini sangat meningkat di Papua Barat Daya. Kalau berdasarkan data yang Kak Nova punya sendiri, berapa banyak kasus dan persoalan yang ada di Papua Barat Daya, dan kasus apa nih yang sering ditemui sama Kak Nova dan teman-teman? Oke, kalau 6 tahun pertama itu kekerasan perempuan itu balik dari kebijakan pemerintah yang mungkin belum pas, belum dapat, sehingga pendampingan dari sisi ekonomi itu belum didapatkan. Itu dari peraturan daerah tadi yang saya sampaikan di awal. Tetapi kalau untuk kekerasan seksual sendiri, itu kalau dihitung-hitung sampai saat ini itu ada 7 perempuan yang melaporkan ke kami. Begitu, itu kasus pemerkosaan, ada pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, kekerasan itu dalam lingkup kekerasan rumah tangga, tapi mereka belum secara sah menikah. Yang sekarang sedang laporan masuk ke kami kalau kekerasan di dalam rumah tangga tapi mereka belum menikah. Jadi kita harus bagaimana mencoba menyelesaikan dengan pihak adat, tapi juga harus ke pihak hukum supaya dia bisa mendapatkan keadilan di bagian itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu pengalaman yang Kakak dapat secara langsung, yang mereka langsung melaporkan ya, Kak. Iya. Seperti apa upaya Kakak dan teman-teman untuk mengembalikan semangat mereka yang mengalami kekerasan atau kasus lainnya mungkin? Iya, mungkin tidak segampang yang kita inginkan, karena pengetahuan kita perempuan berkaitan dengan bagaimana menuntut hak-hak untuk kita mendapatkan keadilan itu masih minim.
Jadi sering kalau kita cerita-cerita dengan teman-teman lain itu penting untuk perempuan Papua tuh punya pendidikan yang tinggi supaya dia bisa memahami khusus juga di bagian ini. Karena kalau dia sekolah, dia mendapatkan pengetahuan yang banyak, dia bisa tahu di mana yang bisa diselesaikan dengan damai, mana yang bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Karena terlepas dari kita sebagai perempuan Papua, kita juga punya HAM ini yang melekat sejak kita ada dalam kandungan. Jadi hak asasi manusia itu yang harus kita perjuangkan begitu. Jadi terkadang kita lebih kepada sudah daripada kita malu, mendingan kita urus secara kekeluargaan, denda adat dan lain-lain. Tetapi tidak menjamin ketika kita ke ruang yang lebih luas, mental kita tuh belum siap untuk berhadapan ke lingkungan yang luas. Jadi kita membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan kolaborasi, kemudian banyak konsolidasi ke ruang-ruang yang sampai hari ini belum paham sekali tentang HAM dari masing-masing pribadi, secara khusus perempuan. Menarik sekali perbincangan mengenai kasus kekerasan perempuan dengan anak ini berdasarkan langsung dari narasumbernya yang sudah mengetahui secara umum apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Saudara, kita masih akan terus melanjutkan perbincangan ini, kita akan kembali usai jeda. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Terkait dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan Kapolda pengemudi juga menyatakan siap Makassar, menyelidiki. Sulawesi Selatan ada rekan Wafi Kaziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Ece Dias dalam program Sapa Sorong dan juga narasumber kita Kakak Nova Sroyer. Saudara, tadi kita sudah berbincang banyak soal cerita Kakak Nova yang terus memperjuangkan hak perempuan dan anak di Papua Barat Daya hingga faktor dan penyebab terjadinya kasus kekerasan yang terjadi. Kak Nova, mengenai faktor dan penyebabnya ini saya mau bertanya, faktor yang menyebabkan kasus ini terjadi paling banyak di Kota Sorong seperti apa, Kak Nova? Ya, kalau kita mau bicara faktor mungkin ada dua ya, ada faktor umum dan yang khusus. Kalau umum itu seperti tadi, kita melihat dari sisi pelaku, mereka mungkin terbatas dalam hal pendidikan, kemudian faktor minuman keras yang masih ada menyebar di Kota Sorong, sehingga itu juga bisa memicu kekerasan. Terus mereka yang tidak punya ruang dalam pekerjaan perusahaan ataupun sehingga mereka menjadi kecewa dan mungkin bisa lari kepada obat-obatan terlarang, minuman keras, dan itu memicu kekerasan. Tetapi yang paling sering yang hal yang tertutup yang kita sadari di akhir-akhir ini bahwa kasus kekerasan itu terjadi karena perempuan itu dia belum berani untuk bersuara, dia belum berani untuk bercerita. Kalau dia mengalami kekerasan, dia menutup diri dan lagi memilih kira-kira kepada siapa dia harus menyampaikan itu.
Kalau orang yang dia percaya, dia bisa menyampaikan. Tetapi apabila dia menyampaikan lalu berdampak kepada nama keluarga, kepada budaya dan mempengaruhi sisi keluarganya, dia pasti akan menyimpan rahasia itu. Nah, ketika kita tidak bersuara, kita tidak akan mungkin didukung oleh banyak teman-teman yang bersolidaritas dan fokus terhadap isu kekerasan. Tetapi untuk dia menjadi berani untuk menyampaikan itu juga butuh waktu. Untuk memberikan pemahaman, memberikan kesadaran bahwa ketika kau kena ini, kau harus mencari orang yang kau rasa bisa dipercaya untuk menyampaikan kau punya situasi. Nah, contoh kasus yang kita dapatkan misalnya di Raja Ampat, yang pelakunya adalah ayah kandung sendiri. Bagaimana dia ingin melaporkan kasus kekerasan ini ketika hidup mereka itu makan, minum, sekolah itu ditanggung oleh ayahnya. Ketika dia ingin bersuara, dia berpikir yang pertama nama baik keluarga, wibawa, harkat dan martabat keluarga, lalu kemudian berdampak kepada adik-adik yang bersekolah di belakangnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat sehingga perempuan itu tidak bersuara untuk bisa menyampaikan bahwa saya sedang dilanda kekerasan seperti ini. Jadi kita juga tidak bisa langsung pergi memaksa dia untuk ayo mari kita bantu, tidak, tapi dia dengan secara sadar harus datang ke kami baru kita bisa meneruskan apa yang dia mau. Nah, yang berikut yang sangat kita sayangkan juga hari ini, kenapa kita perempuan itu tidak bisa bersuara? Karena saya ulang lagi, kalau kita bersuara juga kita kadang tidak didengar. Begitu, tidak semua suara perempuan itu didengar. Gitu, mereka anggap bahwa ya suara kita tuh biasa-biasa saja. Padahal ketika kita kalau menghadapi persoalan itu berdampak kepada anak-anak kita. Tetapi suara perempuan kadang tidak didengar sehingga hal ini menjadi trauma bagi perempuan yang lain. Kalau saya bersuara, apakah saya bisa diperlakukan adil oleh negara ini atau aturan yang ada di negara ini atau tidak? Yang saya takutkan ketika saya bersuara, saya akan dibully oleh teman, akan dikucilkan di lingkungan tempat saya tinggal. Jadi hal-hal yang mempengaruhi mental perempuan seperti inilah yang kemudian membuat perempuan itu tidak berani menyampaikan bahwa dia ada dalam posisi kekerasan itu. Mungkin itu pengalaman yang kita hadapi. Nah, untuk tindakan sendiri untuk menindaklanjuti yang sudah terjadi dari Kak Nova dan teman-teman, seperti apa tindakan yang sudah dilakukan? Oke, jadi 1 tahun terakhir ketika kita mengikuti kondisi kekerasan terhadap perempuan ini, maka di bulan Maret ini juga kami teman-teman yang berasal dari masing-masing komponen, dari masing-masing lembaga yang fokus ke isu perempuan dan anak, secara sadar ini kita berkumpul dan kita bercerita bahwa kita tidak bisa diam dan kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini kalau kita sendiri-sendiri suara kita tidak didengar. Nah, jika teman-teman bersepakat kita membentuk satu komunitas. Nah, komunitas itu adalah Suara Perempuan Bersatu Sesorong Raya. Nah, di dalam Suara Perempuan Bersatu Sesorong Raya itu ada komunitas-komunitas kecil, lembaga-lembaga, komponen-komponen yang selama ini dia fokus untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan adat, perempuan yang fokus ke kekerasan seksual dan pemerkosaan, pembunuhan, kemudian perempuan yang dia fokus ke ekonomi. Itu kami semua ada di situ, perempuan dari intelektual, dari akademisi, itu kami semua ada di situ. Suara Perempuan Bersatu Sesorong Raya. Dalam hal kapan saja, di mana saja kita diundang untuk berdiskusi atau ingin menyampaikan apapun yang ingin kami lakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, itu kami akan mencoba berkolaborasi dengan pihak pemerintah, pihak keamanan. Tapi yang uniknya di dalam situ ada kelompok laki-laki yang juga ikut sadar. Jadi mereka juga ada bergabung dengan kami di situ. Yang kita tertarik dari mereka itu adalah mereka ingin menyampaikan bahwa kekerasan itu tidak berasal dari laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki adalah partner untuk meminimalisir
kekerasan. Jadi mereka hadir untuk merubah wacana kalau kekerasan itu bukan dilakukan oleh laki-laki. Tapi kita lihat ada latar belakang indikator lain yang menyebabkan sampai mungkin laki-laki itu hanya jadi jembatan untuk kekerasan itu terjadi. Jadi kita aware sekali, terima kasih untuk teman-teman laki-laki yang selama ini membantu kami untuk bisa membentuk sebuah komunitas yang fokus untuk isu kekerasan. Mungkin seperti itu. Selain punya komunitas nih Kak Nova, kemudian selama ini apakah ada kolaborasi dan peran dinas terkait seperti apa untuk memperjuangkan kasus perempuan dan anak ini? Iya, sejauh ini kalau kita khusus dari lembaga kita, masalah lembaga kita itu kolaborasi kita tuh ke Komnas Perempuan, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi Korban Jakarta, teman-teman JKLPK Jakarta, kemudian baru berkomunikasi dan teman-teman perempuan Mahardika di Jakarta dalam hal bagaimana berbagi isu dalam proses penyelesaian kasus terkait dengan kekerasan perempuan. Nah, kalau kerjasama dengan pemerintah provinsi, maksudnya kita membagi tugas karena kita tidak di ranah itu. Ketika ada korban kita melaporkan. Nanti penanganan dari PPA provinsi seperti apa, dari PPA kota seperti apa. Mungkin sejauh ini mereka datang mengunjungi korban, mereka menawarkan rumah aman ketika korban mau bisa langsung ke rumah aman. Tetapi jika korban tidak menginginkan ke sana, korban bisa dengan kami di rumah yayasan. Terus mereka juga memfasilitasi psikolog. Tapi psikolog juga memang harus itu tidak gratis ya. Waktu kita berkonsultasi dengan mereka itu dibayar per jam. Nah itu jadi juga memang kalau mau mendampingi korban soal psikolognya harus kita berkomunikasi dengan pihak PPA provinsi karena berkaitan dengan pembayaran dan anggaran itu tuh ada pada dinas PPA provinsi itu. Nah, dan yang terakhir, dengan banyaknya kasus ini sudah diharapkan agar tidak terjadi lagi. Ada imbauan dari Kak Nova untuk masyarakat semua mengenai kasus kekerasan sendiri, Kak? Ya, mungkin harapan saya itu kepada para orang tua, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu ya, bapak juga, tetapi tanggung jawab dari keluarga, lingkungan di sekitar kita tinggal. Jadi pengalaman kami itu kekerasan itu terjadi karena bukan datang dari jauh, tetapi pada lingkungan atau orang-orang terdekat. Sehingga wajib bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga adik-adik muda yang ada di batasi pergaulan yang tidak perlu. Begitu. Jadi lebih banyak memberikan ruang kepada pendidikan, harus lebih banyak belajar, tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak menguntungkan karena kejahatan tuh bisa terjadi kapan saja, ketika ada ruang itu pasti terjadi ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kakak Nova dengan informasi dan pengalaman bersama Kompas TV. Semoga Kakak Nova diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu dan terus tangguh dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Papua Barat Daya. Terima kasih banyak. Selain itu juga diharapkan bagi semua perempuan agar tetap semangat untuk hentikan kekerasan dan menimpa kita kaum perempuan terkhusus di Papua Barat Daya. Demikian bincang-bincang kita pada saat ini bersama narasumber kita Kakak Nova Schroyer selaku pemerhati perempuan dan anak di Papua Barat Daya. Dan akhirnya saudara, saya Eci Dias bersama seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now?
berita bernilai sebagai referensi, Undang-undang BUMN berujung kegaduhan, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.